Welcome to my channel, Lesson Ekonomi. Please subscribe, like, comment, and share. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk melihat apakah kuesioner yang kita buat sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah alat untuk mengukur variabel. Nah, validitas itu sendiri berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Sebagai contoh, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Jadi, uji validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana instrumen betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Instrumen dikatakan valid atau memenuhi validitas ada 3 hal kriterianya. Yang pertama, jika koefisien korelasi product moment lebih dari 0,3. Ini menurut Azwar pada tahun 92 dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sugiono pada tahun 99. Yang kedua, koefisien korelasi product moment lebih tinggi dari nilai R tabel, di mana alfa N-2, di mana N adalah jumlah sampel. Jadi, dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Dan sebaliknya, bila R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan dengan antara nilai signifikansi dengan alfa. Apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan alfa, maka instrumen dikatakan valid. Alfa yang kita gunakan bisa 0,05 atau 5% atau 0,1 ataupun 10%. Jadi alfa itu tergantung kita menggunakan derajat signifikansi berapa. Bisa 5%, bisa 10%, atau bisa 1% saja. Baik, untuk uji validitas ya. Sebelum melakukan uji validitas, otomatis kita perlu yang namanya data. Ya kan? Data kita peroleh dari sebuah survei. Nah, di sini di dalam e-book yang saya bagikan, saya tampilkan bahwa untuk menyusun sebuah instrumen ada beberapa langkah. Yang pertama, mencari definisi tentang konsep yang telah ditulis di dalam literatur oleh para ahli. Yang artinya bahwa di dalam sebuah variabel yang akan kita jadikan sebagai penelitian, tentu terdapat konsep-konsep tentang variabel tersebut. Nah, dari konsep tersebut kita turunkan menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian, yang kedua, kalau sekiranya di dalam literatur tidak diperoleh definisi konsep yang ingin diukur, maka peneliti harus mendefinisikan sendiri dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Ya kan? Yang ketiga, dengan menanyakan langsung kepada para responden. Nah, berdasarkan aspek-aspek yang dijelaskan responden tersebut, disusun pertanyaan yang akan menjadi komponen sebuah instrumen. Kemudian kita akan belajar bersama tentang prosedur uji validitas dan reliabilitas instrumen. Apabila dengan menggunakan manual, ya kan, kita bisa mengukurnya ataupun menghitung apakah instrumen yang kita gunakan itu valid atau tidak, itu dengan korelasi product moment. Kan tetapi
kita kali ini coba untuk menghitung dengan menggunakan SPSS. Kita balik ke ini dulu. Oke. Sebagai contoh, ya, kita sudah mempunyai butir pertanyaan yang akan kita ajukan ke responden, di mana terdapat kriteria. Responden diminta memilih salah satu dari pilihan jawaban. Sangat setuju, kita berikan skor 5. Setuju itu adalah skornya 4. Netral itu skornya 3. Tidak setuju skornya 2. Dan sangat tidak setuju itu skornya 1. Kemudian kita rangkum di dalam satu tabel, ya kan? Contoh perhitungan seperti ini. Misalkan responden 1 untuk butir pertanyaan A, ya. Ini terdapat 4 butir pertanyaan A, B, C, dan D. Kemudian ada 10 responden. Untuk butir pertanyaan A, responden menjawab 4. Yang artinya bahwa responden itu adalah setuju terhadap butir pertanyaan yang A. Kemudian B itu 3, C 4, D 3. Kemudian kita total 14. Dan seterusnya sampai ke responden yang ke-10, ya kan? Kemudian setelah kita rekap seperti ini, kita masukkan ke dalam Excel. Bisa langsung ke Excel atau bisa masuk ke SPSS secara langsung. Jadi, saya sudah masukkan datanya ke SPSS. Yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke variabel view dulu. Kemudian kita bikin variabelnya, nama, responden, kemudian A itu adalah untuk butir pertanyaan A, kemudian B, C, D, dan total jawaban. Kemudian labelnya dibikin seperti ini: skor jawaban A, skor jawaban B, skor jawaban C, skor jawaban D, dan seterusnya. Untuk measure-nya, ya kan, kita untuk yang responden kita nominal, kemudian yang lainnya itu kita pakai scale karena merupakan angka. Jadi tampilannya akan seperti ini. Responden 1, responden 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian untuk jawaban untuk pertanyaan butir A, jawabannya 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk menguji validitas dengan menggunakan SPSS? Langkah-langkah yang pertama, setelah kalian berhasil menginput data, yaitu adalah kita klik analyze, ya, klik analyze, kemudian pilih yang correlate, kemudian pilih yang bivariate. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan, kecuali yang responden. Kita hanya memasukkan yang skor jawaban sama total jawaban. Jadi kita pilih masukkan ke sini, ini B ke sini, C. Oke, setelah itu pastikan bahwa person tercentang, ya. Kemudian tutilnya tercentang juga, flag significance tercentang juga. Kemudian kita klik option. Kemudian untuk means and standard deviation kita centang untuk kita bisa melihat rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian exclude case pairwise juga kita centang, baru kemudian kita continue. Setelah itu baru kita klik OK. Kemudian muncul kotak output ataupun halaman output yang menunjukkan hasil dari pengujian validitas instrumen kita. Nah, di sini terdapat
catatan di bawahnya ada bintang 2 dan bintang 1. Bintang 2 menunjukkan correlation is significant at the 0,01 level. Yang bintang 1 correlation is significant at the 0,05 level. Yang artinya bahwa bintang 2 itu signifikan pada alfa 0,01. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau signifikan ya, berarti dia adalah valid. Begitu pula untuk yang bintang 1. Signifikan dengan alfa 0,05 yang artinya adalah valid. Nah, dalam tadi yang saya sampaikan terdapat 3 kriteria pengujiannya. Instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi produk momen lebih dari 0,3. Mana korelasi produk momen? Korelasi produk momen itu adalah Pearson correlation. Ya. Oke, bentar. Pearson correlation lebih dari 0,3 itu sudah dikatakan valid. Ya, kita lihat di sini Pearson correlation untuk yang skor jawaban A 0,745. Artinya lebih dari 0,3. Yang dikatakan ini adalah valid. Yang kedua 0,921 jauh ya, ini valid juga. 0,925 ini valid. 0,788 ini valid. Jadi kesimpulannya adalah untuk skor jawaban A, B, C, dan D adalah semuanya valid. Dengan membandingkan antara koefisien korelasi produk momen dengan yang lebih dari 0,3. Kemudian instrumen dikatakan valid ketika koefisien korelasi produk momen lebih dari R tabel, di mana degree of freedom N-2, N adalah jumlah sampel. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka indikator dikatakan valid dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari R tabel dulu. Ya, ada ini. DF N-2. Kita menggunakan 10 responden. N itu adalah responden, maka DF-nya adalah N-2, berarti 8. 8 dengan tingkat signifikansi 0,5. Untuk yang atas adalah untuk satu arah, yang bawah adalah untuk dua arah. Kita pakai yang dua arah, berarti 8 totalnya adalah untuk R hitung, R tabel 0,6319 ini. Kita tulis dulu R tabel 6319. Membandingkan antara korelasi produk momen dengan R tabel. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama 0,745. Ya kan? Ini adalah R hitung. R hitung ini besarnya dia lebih besar daripada 0,6319. Jadi kesimpulannya adalah butir jawaban A ataupun pertanyaan yang pertama adalah valid. Yang kedua 0,921 lebih besar daripada R tabel 0,63. Ini juga valid. Yang ketiga 0,925
lebih besar daripada 0,6319, yang artinya bahwa ini juga valid. Dan yang keempat adalah 0,788, yang artinya juga dia valid. Oke, jadi antara kriteria pengujian yang pertama dan yang kedua itu sama, tidak ada perbedaan. Yang pertama itu tadi semuanya valid, yang kedua juga valid. Yang ketiga, dengan menggunakan nilai signifikansi, dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap alfa. Nilai signifikansi itu adalah letaknya ada di bawah Pearson correlation. Jadi sig ini, yang ini berarti di bawah nih. Ini yang pertama 0,013. Jelas ya, ini kurang dari alfa 0,05, yang artinya adalah dia valid. Yang kedua ini juga 0,000 valid, 0,000 valid, ini juga 0,000. Jadi kesimpulannya, dari percobaan kita dengan menggunakan data yang ada di sini, jawabannya adalah semuanya valid. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar di next video, yaitu tentang reliabilitas instrumen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.